Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Iqbal. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang kedua, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Subpokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Apakah kalian pernah bermain puzzle? Puzzle berupa potongan-potongan yang membentuk satu gambar atau motif tertentu ketika disatukan. Selain bermain puzzle, apakah kalian juga tahu sapu lidi? Lidi mudah dipatahkan ketika tercerai berai. Namun, lidi menjadi kuat ketika disatukan menjadi sapu lidi. Demikianlah gambaran negara kesatuan. Perdebatan tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun, berbeda dengan Muhammad Hatta. Hatta berpandangan justru bentuk negara federal yang lebih cocok bagi Indonesia. Karena keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Supomo. Ia berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan atau unitaris. Kesadaran ini teraktualisasi dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sebuah komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar atau KMB. Maka, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai presiden, sementara Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Pada perjalanannya, karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, maka Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Negara kesatuan dinilai sebagai bentuk paling tepat bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kesepakatan final. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karenanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan puzzle yang membentuk satu kesatuan negara Indonesia. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang
yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembangunan. Kemudian pada ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pada akhirnya, praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini guna mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Perbandingan sistem sentralisasi dan desentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Sistem sentralisasi. Sistem ini memiliki kelebihan yang pertama, lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. 2. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. Dan yang keempat, keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah. Sedangkan kelemahan dari sistem sentralisasi adalah 1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. 3. Potensi daerah melakukan inovasi yang sangat terbatas. Dan yang keempat, kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersangkutan. 2. Sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. 2. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. 3. Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. 4. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. 5. Pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Dan yang keenam, pemerintahan lebih demokratis. Sedangkan kelemahan dari sistem desentralisasi adalah 1. Pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD tinggi akan lebih cepat pembangunannya. 2. Membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah. 3. Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. Dan yang keempat, bila pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah, maka berpotensi daerah yang kaya melepaskan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kalian membaca dan mempelajari penjelasan di atas, kalian jadi tahu kan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep negara kesatuan? Namun demikian, tentu saja tidak cukup dengan memahaminya. Kalian juga harus mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap terjaga. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan wilayah negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya, menjadi tantangan tersendiri untuk tetap menjaga dan utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian mesti bersyukur hingga hari ini Negara Kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah, menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari mulai dari diri sendiri dalam lingkungan paling kecil dan sederhana. Kita bisa memulainya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya: 1. Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting misalnya. 2. Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Bila kalian tidak mampu, sampaikan kepada guru dengan cara yang baik. Mintalah bantuan guru untuk mendamaikannya. 3. Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jangan mengucilkan atau mengasingkannya. Mereka juga warga negara Indonesia. 4. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan. 5. Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya, menyalakan musik keras-keras pada malam hari. Demikian pembahasan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu Indonesia sebagai negara republik. Sebagai penutup, marilah kita simak bersama pantun berikut ini. Mengikat rakit dengan tali, menyeberang sungai pergi ke kota. Mari bangkit saling menginspirasi untuk membangun Indonesia tercinta. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.